Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kalimat ini Pak, suami berkata pada istrinya dengan redaksi, kamu sabarnya seperti ibuku, masakanmu seperti ibuku. Perlu dipahami bahwa agama tidak bisa untuk guyon. Maksudnya kalimat-kalimat itu membawa arti apa gitu. Jadi kok itu tidak boleh gitu Pak. Ibu kemarin minggu kemarin ya ikut hadir ya. Oh, saya nggak tahu. Enggak apa-apa. Itu hukum Islam, suami menyamakan istrinya seperti ibunya. Dalam tafsir yang lain tidak hanya ibunya, seperti kakaknya kandung, adik kandung sama. Yang penting itu mahram. Jadi suami menyamakan istrinya seperti adikku, wanita maksudnya, kakakku. Itu nggak boleh. Untuk beliau apa? Beliau setan memelesetkan lidah kita itu dari dalam sebelum tadi. Setan memelesetkan kita. Kamu kita kan mudah dilakukan oleh seorang kalau dia sudah biasa guyon atau biasa hal-hal yang tidak pas disampaikan. Itu. Ini kalau nggak ada. Padahal Pak, mohon maaf ya, ketika kita bertemu dengan waktu masih mudanya itu Pak ya, jadi kita melihat dia kok seperti bapakku ya gitu kan. Sebelum nikah nggak apa-apa. Oh. Setelah nikah nggak boleh. Jadi kok kalau begini kayak bapakku ya. Jadi kita kan mengidolakan orang tua kita aja. Itu masih boleh aja. Secara fikih boleh karena belum nikah. Secara ikatan, secara halal itu nggak boleh. Kalau dibalik Pak, saya sudah nikah tapi ibu-ibu tuh, aduh Pak kayak bapakku tuh, ini boleh nggak ya? Tapi orang lain. Enggak, artinya istri sama suaminya. Pak gue anak guyu-guyu kayak bapakku tuh. Gagalnya kayak bapakku. Boleh nggak ya dibalik ya? Ya. Kalau itu kan ibunya kayak istrinya kayak ibunya. Ya sekarang kok wah gagal kayak bapakku. Berarti ibunya kan? Iya, istrinya yang anak ke suami. Jihad itu haknya laki-laki pada istri, bukan istri pada suami. Oh, berarti boleh ya kalau misalnya. Berarti kalau istri boleh. Misalnya Pak Mari nih, Pak Mari Mas gue gagal kayak bapakku kan tuh ya. Iya Pak ya. Pak Mas kok nesunannya kayak bapakku. Terima kasih. Jadi Pak Mari ini. Kalau yang disampaikan tadi terkait dengan dimiripkan tadi yang mahram yang itu tidak boleh. Kalau misalnya tidak guyon ya, tidak guyon tapi memang batin bahwa memang dia kan mengidolakan tadi, mengidolakan dan Ibunya. dan angen-angen bahwa ya mirip ya, tapi ada batin aja Pak. Itu dua pihak ada yang mendengar. Oh, Jadi kalau batin yang mendengar. Jadi niat itu diutarakan ketika ada pihak lain mendengar. Kalau hanya batin enggak. Saya mbak batin. Batinnya gini. Pak Yusuf bakal berdengar. Batin. Dia tidak ada hukumnya apa-apa. Hanya dosa pada Allah saja. Allah kan doa batinan Allah tahu, dia tahu. Tapi kalau nggak disampaikan, ya nggak terasa. terucap ya. Nggak bisa. Itu tentang ini Pak, tentang tafsir itu kalau Kementerian Agama itu menggunakan metode apa Pak? Yang kayak terjemahan ya, dan itu menggunakan metode yang mana?
Itu Ya, semua karena- juga ada ya. di dalam Semua digunakan. tafsir perkata kan tafsir bahasanya tafsir perkata berarti nomor satu bil maksurat ya itu nomor satu itu ya model tafsir kebudayaan yang apa perkata berarti tahlili model tahlili yang tafsir kontemporer itu melanjutkan yang tafsir tahlili itu kadang-kadang kan per kata atau per hurufnya itu sistematis, cuma setelah digabungkan itu kita kan juga belum memaknai arti yang terkandung di dalamnya. Apakah itu akan tidak mukamat sekali, istilahnya masih apa ya samar-samar itu. Nah untuk membandingkan atau memberikan penjelasan yang lebih jelas itu bagaimana? tadi saya sebutkan di depan seorang penafsir ahli beragama ya artinya dia tahu tata bahasa nauzul itu yang pertama dia paham nauzul untuk memahamkan pada orang lain ya kalau dia sendiri tidak tahu paham nauzul dan tidak pernah belajar masalah tafsir secara detail ya mungkin nggak boleh menjelaskan seperti itu. Jadi kalau kita mau tanya pada ahlinya, yang tahu bahasa tahu nauzul itu. Kalau tanya pada orang lain yang nggak paham, jangan nggak paham, jangan salah. Kalau makna boleh makna di semua nggak usah tanya makna seperti itu maknanya. Tapi kalau sudah tafsir itu harus orang paham nauzul. Pak Asyam kan bahasa nauzul Pak Yusuf ya dulu online itu ya. Sampai itu sudah belajar. Cuma saya 5 tahun harus belajar itu harus bisa dapat nilai B itu atau satu ketika ambil dokter di akhir. Itu ya. Jadi kita tidak boleh menafsirkan sendiri dalam hal membaca ayatnya ini terus maksudnya menerangkan maksudnya begini. Yang dimaksud menafsirkan itu secara eksplisit tidak boleh, implisit boleh. Artinya datang dari sendiri untuk belajar sendiri boleh saja. Tapi kalau eksplisit tersuarakan sebagai satu output itu tidak boleh. Karena penafsir itu pertama dia punya keahlian, ya. Dari sisi akademik dia punya keahlian apa? Kalau dari seorang guru dia pasti sudah punya sertifikasi. Ibu-ibu yang orang jadi guru siapa ya? banyak Guru pada anaknya. Guru ya Bu Karsono ya. Pernah dapat sertifikat ya? Iya, sertifikat. Sulit nggak untuk memulai sertifikat itu? Sulit nggak? Ujiannya sulit, sulit sekali. Karena saya dari Menteri Pendidikan Nasional. Sementara itu yang ahli di bidang bimbingan misalnya atau bidang matematika. Itu kalau ada sertifikat ahli di situ tuh sertifikasi itu tidak bertanggung jawab. Maksud saya gini, misalnya kita menerangkan tentang ayat Al-Isra Subhanalladzi asra bi'abdi laila minal masjidil haram itu kan terus kita bacakan tafsirnya secara tekstual. Nah terus kita menjabarkan arti daripada Isra Mi'raj begini gitu kan. Maksud saya begitu. Boleh apa itu? Untuk ceramah boleh apa? Kan Pak Bapak mau ceramah di depan ceramahnya apa itu? Betul nggak? Kemudian ada turunan bukunya tafsirnya Tabrani bahasa saja. Ini kan tafsirnya Tabrani. Versinya misalnya Ibnu Katsir ada pertama zaman akademiknya. Tapi kalau misalnya Bapak nggak ambil buku itu bahasa sendiri, itu kan nanti bisa menang sendiri ya. Tapi kalau nggak dijadikan outcome atau produk yang dipublikasikan ada masalah. Dijurnalkan gitu ya, jurnal ilmiah kemudian
menurut paham lebih itu ditanyakan di mana di kasnya ya. Jadi S1 dari mana, S2 doktornya dari mana, dengan apa itu tanya semuanya itu. Ya dari orang dari bahasa dari itu. Tapi kalau kayak bahasa ceramah boleh bahasa, itu hanya bicara lisan pada semua. Itu paham ya? Ibu saya semuanya. Pak, tanya Pak untuk ini yang menyamakan ini ya Pak ya dari suami. Misalnya ini Pak, kamu kok persis ibumu ya gitu Ini jadi mati ya, biasanya mati. nyala. Ya. Ini Pak kalau menyamakan di contoh ini menyamakan kan suami menyamakan dengan ibunya suami. Kalau suami itu mengatakan istrinya itu sama dengan ibu istrinya itu boleh nggak? Istrinya sama mertuanya. Sama dengan mertuanya. Jadi karena kan dia anaknya mertuanya, jadi dia menyamakan kok kamu persis ibumu toh misalnya. ya apa itu kandungnya, Nggak apa-apa ya Pak. apa itu kandungnya si istri Enggak, harusnya berapa? Istri kandung istrinya, istri kandungnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa boleh Pak ya. Menganggap saya Pak Ustaz ngomong, gue Pak. Kita kayak ayam gitu misalnya. gue kayak yang tidak Hukumnya. kayak nanya, tapi saya sering gitu loh. Gue sekarang kayak yang tidak. Boleh nggak gitu Pak? Ya, itu nggak masuk ke siar. Belum masuk ya. Siar itu. Iya, iya. Ya, Kan cerewet. Di sini nggak ada cerewetnya kok. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terbuka mawon ya, karena kita semua kembali kepada Al-Quran dan hadis ya. Bahwa kalau kita mengacu dari ulama-ulama Muhammad Ibnu Tausikal, terus kemudian Abdurrahman Asyauki, terus kemudian ulama-ulama yang lain, bahkan juga tafsir Ibnu Katsir. Ini zihar itu artinya apa sih? Zihar sendiri. Ada yang tahu mungkin? Zihar. Sudah dibahas ulang. Ya, zihar maksudnya itu supaya lebih gamblang. Kan orang bertanya tuh, ibunya istri, ibunya suami, apakah boleh apa enggak? Zihar itu artinya punggung, Bapak Ibu. Oke. Zohirihin punggung-punggung mereka ada di surat Al-Baqarah ayat 101, Al-Baqarah 189, Al-Imran 187. Jadi zihar berawal dari punggung, dan ini tradisi Arab bahwa mereka kalau menyindir menuju ke perceraian itu mereka menyamakan dengan ibu. Jadi pengen ngomong aku wis rak bernafsu ambek kowe. Ini kan kisah yang saya sebutkan lalu nih dari seorang sepasang Aus bin Samad dan siapa Haulah binti Sa'labah. Mereka akan bercerai. Lalu suaminya itu bilang ke istrinya. Dan ini kaitannya dengan tradisi. Lalu Allah firmankan. Jadi untuk lebih jelasnya memang harus asbabul nuzulnya itu dari perkaranya siapa. Perkaranya dua pasang ini yang menyamakan kamu kayak ibuku, punggungmu kayak ibuku, artinya deadline, saya sudah tidak bernafsu kepadamu. Ya, deh. Jadi kayak kita ini, besok saya pulangkan kamu. Kalau di Arab, besok saya pulangkan kamu, ya kita piknik berarti. Tapi kalau kita kan langsung sakral, itu berbahaya. Tadi yang Ustadz Profesor bilang bahwa itu tidak bisa main-main, itu bisa menuju ke talak. Makanya hukumannya berat, tidak bisa ditarik begitu saja. Jadi menyamakan ini pun ada persepsi yang berbeda. Misalkan dari Said Qutb, Ibnul Qayyim, terus kemudian Abu Hanifah,
itu mengatakan bahwa keseluruhan menyamakan. Tapi ada yang menyamakan asal tidak fisik tidak apa-apa, misalkan masakan. Tapi lebih baik hati-hati, tentu saja Prof tadi sudah bilang kan, hati-hati bahwa menyamakan fisik itu akan membuat kita menjadi mahram. Jadi mahram kan dilarang dinikahi. Tapi hukum asalnya ada ulama yang membolehkan kalau menyamakan fisik sekedar memuji, tidak berniat menceraikan, tidak berniat menyamakan atau mengejek istri, itu tidak menyakiti istri dan tidak menuju ke pertikaian. Itu ada banyak juga referensi yang kita harus tahu semua, bahwa di Islam tentu ada beberapa referensi bahwa itu masih boleh. Tapi cara amannya tadi kembali ke Pak Profesor, hati-hati, tidak usah nanti jangan-jangan kita membelai langsung nengok tiba-tiba halusinasi kita ibu kita kan jadi haram gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, turunannya, delivery-nya tentunya adalah ayat kinayah yang ada di situ ya. Jadi sebagai pengabaran saja, hati-hati lebih baik. Dan saya nanti kemakan apa itu namanya, harimau apa tadi? Harimau. Banyak juga ada pengalaman pernah dari Surabaya ya, pengalaman juga ada yang karena nggak hati-hati caranya terjadi sesuatu banyak aja terjadi ya, itu hati di nafsu itu. Jadi hukuman itu cepat sekali nafsu. Kalau ngomong harus hati-hati, jangan sampai menyakiti dan nggak usah di Mekah. Di sini pun Iya, boleh. Maksudnya Cepat kontan. ada kontak Kontan merasa. banyak terjadi ya. Baik ibu sekalian, ini pentingnya kita belajar ilmu ya, agar kita memahami bahwa ayat itu ada ayat kinayah, kita berbeda yang ada namanya mutasyabihat. Maka tanyakan pada aslinya agar tidak salah dalam menafsirkan sesuatu. Baik itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Musolah Ar-Rahim Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat maghrib berjamaah dan buka bersama Senin. Barusan kita mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Umar Asidik. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat itu kita amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.